Aku yang berharap dunia nggak mungkin kita genggam, pasti akan pas bayangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saat ini ya kita kedatangan tamu yang spesial banget bagi Kabupaten Magetan. Mereka adalah teman-teman dari Classic New Genre. Siapa Classic New Genre? Kita dengarkan dulu karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari Classic New Genre. Langsung saja perkenalkan, saya Wawan. Ini teman saya, gitaris duanya Mas Agus. Classic New Genre itu 3 orang sebenarnya. Drummer Mas Ilham, saya vokal sama gitar Mas Wawan, dan beliaunya Mas Agus. Kebetulan Mas Ilham nggak bisa datang hari ini, yang drummernya ada kepentingan keluarga. Saat ruangku kosong, kau membawa angin surga, kehampaan hatiku sejenak sirna. Kau bagai bidadari yang dikirim Tuhan. Kau hanyalah sebuah ilusi yang mendulang kehampaanku. Kau hanyalah sebuah bayangan yang tak dapat aku genggam. Harapan itu kosong dan semua telah sirna, dan itu hanyalah anganku. Aku yang berharap kau mengisi dan sejukkan hati. Aku yang berharap kau tak nyata temani hidupku. Lanjut Mas. Lanjut. Aku yang berharap kau mengisi dan sejukkan hati. Aku yang berharap kau tak nyata temani
hidupku seperti biasa masih mainkan. Kau tak dapat aku genggam. Kau bayangan semu. Dunia nggak mungkin kita genggam, Mas. Pasti akan lepas. Bayangan semu. Classic new genre. Ya. Artinya Anda sudah tahu bahwa mereka adalah salah satu grup band asli Magetan. Asli Magetan, Mas, ya? Asli Magetan, kelahiran Magetan. Ya, ini diperkenalkan Mas Wawan dan juga ini Mas Agus gitu. Iya. Ya. Ini 2 dari 3 personel gitu, Mas, Iya, ya. 2 dari 3 personel. Kalau frontman-nya adalah Mas Wawan gitu ya. Iya. Mas Wawan asli Magetan atau gimana? Asli Magetan, saya kelahiran di Desa Patian. Dukuhnya atau dusunnya Ndonowangsan. Ya. Kecamatannya Karangrejo. Karangrejo. Kabupatennya Magetan, Provinsi Jawa Timur, negaranya Indonesia. Mas Agus sama Magetan juga. Kalau saya sebetulnya itu dulu di Magetan, tepatnya di Desa Pelem, Iya. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan juga. Oh, Terus akhirnya lambat laun saya ikut istri ke Madiun. Oh gitu. Iya, Maksudnya. sekarang. Tapi tetap darah Magetan. Daerah Magetan. DNA-nya Magetan. Iya. Mas Wawan, Ya. nanti buat Anda para pemirsa yang melihat tayangan ini, siapa mereka? Nah, ini pasti banyak penasaran juga gitu. Siapa sih classic genre itu siapa? Saya yakin yang ada di Surabaya, Semarang, Solo. dan Solo Jawa kayaknya Tengah udah ya, tahu Jawa banget Tengah. mereka gitu. Tetapi yang Magetan kayaknya belum kelahiran jenengan kayaknya belum banyak yang malah belum tahu Insya gitu Allah ya. seperti itu. Familiar. Makanya kenapa tayangan ini kita buat gitu untuk memperkenalkan siapa mereka sebenarnya. Yang jelas mereka adalah pemusik-pemusik asli kelahiran Magetan gitu. Nah, Mas Agus, kita ngobrolin dulu terkait perjalanan dari classic new genre ini dibentuk kapan, kemudian asalnya dari mana gitu. Ya, gini ya. Kalau diceritakan sangat panjang, kita cuplik-cuplik aja sebenarnya. Klasik new genre itu dulunya saya dirikan di Surabaya tahun 2000 di Kutisari Gang 2 tahun 2000. Namanya belum klasik new genre, namanya klasik band. Klasik band. Ya. Saya beserta teman-teman saya kerja, teman kuliah itu ada Mas Itong dari Penjaringan Surabaya itu drummer, Mas Yoyo sebagai bass, saya sebagai gitaris. Kita bermain bertiga dalam perjalanan, kita rekrut vokal namanya Erik. Itu orang Lamongan, cuma hijrah di Surabaya lama. Kita bermain berempat, kita cover lagunya artis-artis Indonesia. Yang paling banyak memang Bumerang yang kita cover, karena saat itu kebetulan vokalis kita itu hampir mirip dengan Mas Roy Bumerang. Ini cengkok jenengan aja gitu, Om. Juga lebih ke Iya, Bumerang ya. Iya. Iya. Yang saya dengar gitu ya. Kan biasa kalau Iya, betul. atau penyanyi baru kan ini mirip Jawa sih kan gitu. Iya, iya. Oke, perjalanan waktu seperti apa? Saat itu kemudian dalam perjalanan kita ngerekrut gitaris 2 namanya Mas Samsul. Saat itu kan kita sempat di tahun 2000 berdiri, 2001 ada Mas Erik masuk, 2002 Mas Samsul masuk sebagai gitaris 2. 2004 itu adalah salah satu depan kampus UPN itu namanya Indigo Music. Indigo Music itu ada 2 studio, karena sering alatnya kita sewa waktu perform di mana-mana kita sewa, akhirnya beliaunya Pak Indigo itu menawarkan ini satu studio untuk klasik band, kita disupport. Beliaunya banyak lagu yang beliau ciptakan suruh aransemen ulang sama klasik band. Tapi karena saya akhirnya menikah, disusul teman-teman juga menikah,
biasa kita kan orang perantauan, kita fokusnya hingga lah aku main musik anak bojoku main apa ya, itu yang dirasakan teman-teman saat itu ya. Gitu ya. Akhirnya saat itu kan masih labil, akhirnya kita ngejar karir. Oke lah, kita terminal dulu. Setelah terminal 1 tahun kita balik lagi. Kebetulan Mas Samsulnya itu hijrah di Kalimantan sampai sekarang. Dia keluar mengundurkan diri dari Classic Band. Sebentar, terminal itu apa maksudnya? Berhenti dulu. Berhenti dulu. Terminal itu berhenti. Iya, berhenti dulu. Berhenti dulu. Kayak bis itu loh Pak, berhenti dulu dijalan lagi. Akhirnya disusul lagi Mas Erik keluar, akhirnya kita bertiga bermain. Kita bertiga, saya akhirnya sempat Mas Edi vokalis menggantikan Mas Erik itu 6 bulan. 6 bulan menurut saya karakternya nggak cocok ya. Ya mohon maaf ya, itu akhirnya kita bermain bertiga. Mas Itong drum, Mas Yoyok bagai bass, saya gitaris sama vokal, akhirnya double. Jalan terus, singkat waktu di tahun 2016 saya hijrah ke kampung. Pulang Magetan. Classic Band sampai sekarang masih ada. Masih. Saya perform di Surabaya kadang sama Classic Band. Belum saya buyarkan belum. Masih. Saya juga ada beberapa single bersama Classic. Iya, itu rock alternatif. Terus di tahun 2021 saya ketemu sama teman lama di Magetan tuh, Mas Supri drummer, Mas Agus J itu sebagai bass. Akhirnya kita iseng-iseng main. Cuma saya kan punya konsep, punya banyak lagu, alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu, Mas Agus tadi di tahun 2001 mengenalkan Mas Agus. Ini masuk di Classic. Perkumpulan Mas Agus itu. Iya. Akhirnya di tahun 2001 tersebut Classic saya kasih nama baru New Genre, di replace ulang ya, Classic New Genre itu berdiri di tahun 2001 di bulan Agustus tanggal 11. Mas, teman-teman tadi itu kenalnya itu alumni atau apa sebetulnya? Yang Classic Band atau Classic New Genre? Yang Classic New Genre. Akhirnya pulang Magetan ketemu dengan ini ketemu itu waktu dulu sebelum ke Surabaya itu kan ya kita anak sekolah sering main band gitu loh. Kok di rumah akhirnya kita jamming temu kangen lah. Tahun 2021 beliaunya Mas Agus masuk di Classic. Artinya benar, sebelum ke Surabaya semuanya sudah ada embrionya itu gitu. Iya, sudah. Ke Surabaya putus kontak, balik lagi ketemu lagi gitu ya. Siap. Oke, terus ada ketambahan lagi Mas Agus. Ketambahan Mas Agus ini masuk di tahun 2021 menggarap lagu-lagu ciptaan saya. Ya alhamdulillah dibantu juga dengan teman kita artis seniman yaitu Mbak Lilis. Mbak Lilis itu masuk membantu menyupport juga. Beliaunya ada durasi di refnya Garuda Jaya di album pertama ya. Dia mengisi sindenanya. sindennya part waktu ref ya Mas. Ada siskon di situ ya. Iya, ada. Artinya musiknya collab gitu ya, kolaborasi gitu. Iya, kolaborasi. Ya. Kalau mungkin pemirsa penasaran ya, di YouTube-nya sudah ada, di Reso sudah, di TikTok sudah kemarin di tahun 2022 bulan 9 sudah. Di album Dan pertama. buat Anda yang masih penasaran nanti bisa lihat di Lagu TV nanti. Oh ya siap. Mas, artinya gini, tadi yang berarti yang apa namanya personel tetap saat ini Classic New Genre ini ada Mas jenengan Mas Wawan, Mas Agus juga di gitar, kemudian Mas Ilham drum sudah. Terus, itu. Oh itu. Terus bass itu edisional sampai kita pakai edisional. Kita belum punya bass. Iya. Sampai sekarang belum ada yang belum ada yang klik. Masih edisional. Jadi misalkan yang sebenarnya keluarga klasik itu banyak yang edisional. Bassnya itu ada 3 ya Mas. Yeah. Mas Daniel, Mas Januar juga itu, terus ini Mas Faras. Itu edisional bass. Edisional drum ada 4. Oh gitu. Iya. Dari 4 tersebut menurut kita diskusi yang komitmen itu ya Mas Ilham. Akhirnya Mas Ilham ya udah masuk akhirnya di membernya itu. Jadi member klasik. Karena
musik juga tetap rasa gitu ya. Iya. Kita contoh yang lagu yang coklat sekarang itu berapa tahun pun bubar kayak baru. Iya. Karena Rasa perform rasanya memang itu gitu Iya, ya. sudah klik. Mas kalau menentukan ini genre apa itu bagaimana sejarahnya kita ketemu atau classic genre ini genrenya kemana gitu? genrenya di rock. Di rock. Iya, Di rock. Utamanya di rock. rock. Iya. Ya. Sumalanya kemana gitu? Karena tadi dibilangnya ada sinden yang Kalau seperti sinden atau kerawitan itu apa ya, inovasi baru. Iya. Jadi Hanya unsur tambahan kayak gitu, unsur tambahan. kita kawinkan dengan kerawitan atau budaya Jawa lah istilahnya. Iya. Jadi rock kita kawinkan dengan budaya Jawa. Oh, siap. Artinya sinden segala itu kan dibutuhkan waktu karena lagunya menuntutnya ada Iya. Iya, betul. Gitu ya. Akar musiknya adalah memang rock gitu. Rock, Iya. ya, rock. Betul. Mas kalau sejauh ini karya berapa karya yang sudah diciptakan? Kalau untuk sementara yang sudah rilis mini album 5, ya itu sudah rilis, sudah copyright. Ya. Terus kalau stok lagu saya alhamdulillah sampai sekarang 78. 78. Artinya masih dalam bentuk lagu. Masih bentuk, iya, masih ini. Sudah jadi sih, cuma kita insya Allah kalau Tuhan mengizinkan itu setiap tahun akan rilis album itu kalau Tuhan mengizinkan, karena kita terus tetap berkarya. Tapi Urusan, ya. kalau album seberapa penting? Sekarang kan dengan digitalisasi kayak gini kan, Ya. Iya. satu grup single. Setiap hari kan bisa single, itu kenapa nggak dipilih kayak gitu? Single itu gini, menurut saya mungkin kalau ini bener ya, kalau kita bikin album sama single itu berbeda. Yang jelas single itu otomatis satu lagu. Iya. Dan itu berbeda-beda karakter bisa. Iya. Tapi kalau album sudah, Iya. berarti dari benang pertama album pertama misalkan 5 lagu nih, karakternya ya ini akhirnya ngikut terus itu nanti. Terus, Ada benang merahnya kalau benang album. merahnya itu seperti itu. Iya. Oh ternyata klasik genre bajunya batik, ya itu. Iya. Kualitinya harus nanti. Iya. Oh iya, betul. Mas kalau lagu sendiri apa yang diceritakan di banyak lagu itu? Di banyak lagu Karena kebetulan informasinya magetan banget gitu. iya. Hmm. Di beberapa lagu tentang Indonesia juga ada, yang di album pertama Garuda Jaya itu. Selain itu perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup Pastinya saya. Iya. Karena bagaimanapun, ya inspirasi pasti perjalanan. Iya. Nggak tahu perjalanan hidup jenengan lah banyak. ngomong Iya, gitu. perjalanan hidup banyak itu. Kisah hidup. Kisah hidup lah. Sama yang terperi sama yang mungkin sampai keberhasilan di klasik new genre atau gimana lagu-lagunya? Gimana? Menceritakan apa aja gitu? Menceritakan ini pondasi kehidupan itu menurut saya kan cinta. Sesuatu itu kalau nggak ada cinta ya nggak enak lah. Apapun itu cinta. Misalnya nih, kalau misalkan kita kerja, kalau kita nggak mencintai pekerjaan ya susah. Iya. Apapun kan pondasinya cinta. Kita berteman pun kalau nggak ada cinta ya susah. Seperti di musik mungkin nada dasarnya cinta. Gitu. Iya. Nada dasar cinta. Semuanya kehidupan itu cinta. Kalau band lain nada dasarnya C sama kan Do, dia nada dasarnya adalah cinta. Cinta. Gitu. Ya, itu. Mas kalau untuk apa ya bisa dibilang kan gini, kita membuat grup band, kita membuat lagu, artinya kan kita harus mencapai titik itu tadi. Kita harus meninggalkan jejak karya. Gitu. Iya betul. Nah sejauh ini seberapa sulit atau tahapan seperti apa bisa akhirnya bikin sebuah album dan sebagainya, itu perjalanannya seperti apa sampai saat ini? Kalau perjalanannya sangat luar biasa lah. Cuma kita harus memang gini, bermusik itu ada tujuan. Tujuannya bermusik apa? Misalkan tujuan hanya senang-senang, tujuan bermusik hanya oke lah kita main musik yang sangat kompak, kita cover musik-musik lain atau gimana. Kalau saya pribadi kebetulan teman-teman klasik, jadi ya kita harus berkarya. Itu karya itu nomor satu. Sejelek apapun itu karya kita, dan itu pasti nanti Tuhan akan mengizinkan karya itu insya Allah booming. Iya. Insya Allah. Tapi yang pasti buat sahabat Lawo ya, ini nggak cuman mereka menghasilkan album gitu, membuat lagu gitu. Mereka sudah menorehkan prestasi saat ini, yaitu
juara 1 Mas ya. Juara 1 Jawa Timur. Tim dalam kompetisi musik Asik BNPT ya. Iya, yang BNPT BNPT Asik. Ini apa sih BNPT Asik itu apa? BNPT itu kan dari pusat ya, bekerja sama dengan ya, saya ceritakan tentang juara 1 klasik genre di tingkat provinsi. BNPT itu mengadakan perlombaan atau kompetisi musik yang bekerja sama dengan FKPT. Itu diadakan di Surabaya, Aksibang. Asikbang. Asikbang ya. Asikbang itu aksi anak bangsa. Aksi ya? anak bangsa. Aksi anak bangsa yang diadakan di Provinsi Jawa Timur itu urutan yang ke-20 dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Di tanggal 16 bulan Agustus 2023 kemarin. Sebelum itu saya diundang dengan Pak Ganef. Kebetulan sebenarnya Pak Ganef sudah ada di sini, Pak Ganef itu. Oh gitu. Saya diundang Pak Ganef di tanggal di Agustus ya Pak Ganef ya. Suruh main di bulan Dadari. Itu akustik. Akustik. Bentuknya akustik. Akustik, akhirnya saya main 2 lagu. Yang 1 lagu itu Magetan literasi ya. Iya, cipta Bumi Mageti Bumi Literasi. Bumi Mageti Bumi Literasi, kebetulan itu ciptaannya Pak Supriyoko, beliaunya juga ada di sini. Itu suruh ngaransemen saya dalam waktu 1 malam. Yang penting saya izin, Pak, misalkan saya aransemen tapi musiknya nanti rock loh ya, wes gak apa-apa Mas ya. Sama beliaunya yang punya lagu diperbolehkan, oke saya aransemen Bumi Mageti Literasi tersebut dalam 1 malam. Alhamdulillah diterima juga. Di situ saya bawakan 1 lagu itu sama lagu Garuda Jaya, ciptaan dari saya sendiri, dari klasik genre, itu akustik. Terus di situ ada beliaunya Pak Haryanto, itu orang pusat. Dari BNPT juga? Iya, dari BNPT itu melihat perform saya di situ di acara Bulan Dadari itu. Setelah dari situ jarak 1 minggu kurang 2 hari ada kompetisi. Itu saya diinformasikan dengan Pak Ganef. Mas, sampean kudu melok iki lho ning Surabaya. Ya waktu ini rong dino tok lho Pak. Wis pokoke kudu melok. Nah, itu infonya dari Pak Haryanto ke Pak Ganef terus ke saya. Wis ora apa-apa lah, wis bismillah aku budal. Ya, karena koordinasi sama teman-teman, kita sempat latihan 1 hari. Minggu, Senin latihan, Selasa berangkat. Mengaransemen Indonesia Pusaka, lagu nasional. Iya, kita membawakan 2 lagu ya. Lagu 1 lagu nasional Indonesia Pusaka, tapi dengan aransemen dari klasik new genre. Yang kedua Garuda Jaya, memang lagunya klasik genre. Kebetulan di situ dari beberapa teman-teman peserta se-Jawa Timur, alhamdulillah klasik genre itu diizinkan oleh Tuhan untuk juara 1. Juara 1. Ya, di tingkat provinsi. Dan itu hanya diambil 1 juara. Diambil juara 1 itu. Untuk perwakilan untuk mengirimkan satu. Itu nanti akan ditarungkan insya Allah kalau Tuhan mengizinkan di Desember. Ditarungkan di beberapa provinsi perwakilan tingkat nasional. Yang mudah-mudahan harapan kita semua memang secara tidak langsung ya tetap membawa nama Magetan juga, termasuk Provinsi Jawa Timur. Terima kasih itu Ibu Ketua FKPT juga ya di Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti di Desember kita bisa menorehkan hasil lah yang luar biasa untuk mengangkat Magetan juga. Cuma 1 nanti. Iya. Tapi yang pasti sabar lawu, BNPT itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu. Mereka mungkin lombanya adalah lagu-lagu yang memang karakternya adalah untuk penguatan nasionalisme kebangsaan itu dan nasionalisme. Kalau saya tanya kalau Indonesia Pusaka kita udah tahu lah ya. Kalau Garuda Jaya itu apa? Menceritakan apa sih? Idenya dari mana? Kemudian terus aransemennya seperti apa gitu? Garuda Jaya itu saya ciptakan memang sudah lama sebenarnya. Jadi lirik lagu itu sudah lama saya ciptakan. Cuma
saya aransemen, saya bikin ngulik itu. Di tahun 2001 Garuda Jaya itu menceritakan Indonesia itu kan beragam, banyak pulau, banyak budaya, banyak sudah sangat kaya, sangat luas. Sampai bisa detik ini, insya Allah memang direngkuh sama Garuda. Itulah Garuda Jaya, menceritakan seperti itu. Garuda dan implementasi dari Indonesia. Iya. Betul. Siap. Mas, kalau terkait ini Mas, sejauh ini kan mungkin dari, kalau kita ngomong ke album lagi deh, Iya. ini album ini album pertama atau album berapa? Atau sudah Yang berapa? Garuda Jaya ini album pertama, kebetulan baru rilis satu album di tahun 2022 Klasik Genre. Tahun 2022 kemarin. Iya. Iya. Ya. Ini kalau mohon maaf, mungkin bentuknya apa, bisa dibilang albumnya seperti apa gitu loh? Dikemas seperti apa atau? Ya. Atau rilisnya bisa dibilang video klipnya seperti apa atau audionya MP3-nya seperti apa? Ya gitu ya. Untuk sementara masih audio MP3. Iya. Itu di beberapa platform musik kayak di Reso, TikTok, YouTube, Jog, sama beberapa lain lah. Iya. Untuk video klipnya, nah ini kita balik lagi di juara satu Iya. tadi ya. Persyaratan untuk menuju ke nasional itu harus membuat Klip. video klip yang kemarin menang itu. Ketambahan satu lagi karya lagi dari Kasih, jadi kan 3. Nah, ini akhirnya ada hubungannya dengan beliaunya Pak Mik yang ada di sini. Oh, itu betul. Setahu saya beliau adalah penguasa parang gitu. Iya. Mas saya pengusaha gitu. Iya. Pengusaha yang asli parang, asli Magetan. Asli Magetan. Karena kemarin kita sempat ngangkat perjalanan sukses beliau itu juga nggak ujuk-ujuk naik di atas gitu. Iya. Perjalanannya mau berliku banget gitu nah, beliau ini. Betul. Ada ketemunya di mana sebenarnya Gini. dengan Pak Mbing? Kalau saya bilang Saya Pak Mbing boleh gitu ya. manggil yang Pak Yoko enggak biar duduk di sini. Boleh, monggo silakan. Iya. Pak Yoko mau. Iya Pak Yoko, ya sudah sini Oh, Pak Yoko. Pak Yoko. Yang monggo. mencerita. Nanti ada ceritanya, Iya. ada ceritanya. Monggo Mas. Saya kenal juga lama juga. Oh, Beliau iya. pencipta lagu gitu Mas. Banyak karyanya. Nah, bahkan karyanya dulu di aransemen oleh siapa namanya itu Mas? Wan Pales. Monggo Pak Yoko. Oleh pencipta lagu Lost Doll itu loh. Oh, anu, Lek Dalan. Cak Lek Dalan. Iya ini Pak Yoko ini. Nah, ini. Gimana Mas? Ketemu dengan mereka itu dari mana ceritanya? Selamat siang Pak malam. Oh siang. Siang setengah malam. Iya. Karena saya beliau adalah guru gitu. Iya. Pak Guru. Pak Guru. Penulis lagu, penulis buku juga. Dan pemborong buku. Ya. Bareng buku. Iya. Tepatnya Edoh. Eko. Itu gimana Mas ketemu dengan mereka itu waktu ngapain gitu? Ketemunya itu justru di warung ya Pak ya. Warung kopi. Sama Pak Gane. Warung kopi Sorasem. Heeh. Pak Gane sebenarnya ada di sini juga. Apa di depan cuma Oh, dapat asal. Ini umpel-umpelan banget. Iya. Tapi boleh cerita, saya ketemu beliau juga di warung kopi Mas. Dia di warung kopi. Sebelum ada kompetisi di Surabaya, Pak Ganep, saya ngopi di warung pojokannya alun-alun Sorasem itu. Sorasem ya. Akhirnya saya telepon Pak Ganep, Pak mesti di mana? Ayo di perjalanan gini. Akhirnya menyusul. Pak Ganep sama Pak Yoko ngumpul, akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus itu waktu 2 hari ya suruh main di Belanda Dari ya Pak ya. Iya. Nah itu akhirnya masalah main aja di Belanda Dari. Tuh. Oh, Belanda Dari ini beliaunya. Belanda Dari. Pak Ganep. Pak Ganep. Pak Ganep. Nah, ini. Terus akhirnya sampai singkat cerita yang sudah saya ceritakan tadi, kita di juara di Jawa Timur. Nah ini sejak saat itu saya akrab dengan beliau-beliau karena yang mendukung ya Pak Yoko ya Pak Ganep. Dan Mbak Hembe. Nanti perjalanannya menuju ke sini nanti kemudian nih. Akhirnya Pak Kiki ini harus gini Pak, gini. Yus Mas, bu caranya tetap Pak Wangi. Ya bangun duit Pak. Itu karena bikin ini ada ini guyon kan. Akhirnya saya diajak Pak Yoko, Mas ayo di Paranghil sesuai dengan konsep sampean bikin video klip yang gini nih. Akhirnya kita ke ke Paranghil ya Pak. Rencana survei ya Pak itu ya. Survei lokasi syuting gitu. Iya, lokasi syuting untuk video klip yang kita tarungkan Untuk di ajukan nasional. ke nasional itu. Kebetulan itu hanya survei, lihat-lihat. Kebetulan
sangat luar biasa. Tuhan itu mempertemukan orang-orang Iya, yang sangat luar biasa. Selalu memberikan orang-orang yang tepat. Sangat mudah saya merinding, Bang. Niat baik itu ketemu dengan orang yang niat Baik. Betul. Di situ jelalah beliaunya, ownernya Paranggil itu lagi santai di vilanya. Iya. Ibunya Pak Bing ini. Akhirnya kita ngobrol bertiga, menceritakan saya mau mohon izin gini, mau bikin video klip. Justru sama beliaunya monggo Disupport malah 100%. support 100%. Oke, nanti di sini saya siapkan villa untuk gini konsumsi saya siapkan. Dan nanti ini. Amin, catatan itu Amin. Ada sunset yang bisa dilihat dari sana. Betul. Itu nanti masuk di video klipnya. Pasti. Iya. Terus kalau proses sejauh ini seperti apa? Ini sudah pre untuk lokasinya. Sudah. Perjalanan sampai di mana? Ini perjalanan baru 1%. Baru 1%. Baru 1%. Nah. Untuk klipnya nanti siapa yang ngerjakan? Sutradara siapa? Untuk, mungkin IO atau productionnya siapa gitu? Ada salah satu teman produksi. Ya, salah satu teman kami Mas Iksan namanya. Mas Iksan. Mas Iksan itu dia yang membuat video klipnya Denny Caknan itu. Jadi kita mintakan tolong karena ini ya, istilahnya kan waktunya dadaan. Iya. Waktunya dadaan, jadi kita waktu saat ini hanya berpikir teman kita yang berpotensi saat ini ya Mas Iksan itu waktu itu. Terus akhirnya kita hubungi, beliaunya sanggup, oke, waktu dan tempatnya kita tentukan nanti gitu. Jadi semua konsep, kalau konsepnya Mas, konsep Iya. apa yang nanti digambarkan di video itu apa? Kan ada 3 lagu itu. Yang satu Indonesia Pusaka, yang kedua Garuda Jaya, yang ketiga itu Bayangan Semu tadi yang Iya. itu konsepnya berbeda-beda lah memang. Yaitu konsepnya kalau Garuda Jaya nanti kita sangat banyak properti atau melibatkan Seniman. talent atau seniman. Itu rencana kan konsep saya nanti Garuda Jaya saya mau mengangkat tarian Gambyong juga masuk di situ. Terus beberapa wisata lah, wisata itu nanti alam, intinya alam, salah satunya Paranggil nanti saya akan masukkan. Terus banyak kota Magetan lah nanti saya akan masukkan, juga beberapa kota lain yang masuk di situ. Reok insya Allah kita masukkan Seni-seni daerah Rawitan, karena itu kan menggambarkan kekayaan Indonesia juga di Garuda Jaya. Dan kekayaan di Magetan. Iya. Betul, otomatis. Kekayaan alam di Magetan. Itu otomatis itu. Otomatis. Nah saya tanya ke Pak Gani. Pak Gani, pertimbangan untuk bujuk mereka ikut lomba itu apa kemarin Pak Gani? Gak tahu ya, semua kebetulan. Kebetulan berarti di situ ada Tuhan. Iya. Saya kebetulan sebelum kenal di Sorasem, saya kenal beliau itu ketika acara gini Mbak Nina Honggo. Iya, Mas Saya tuh Honggo. dipaksa. Ya, kita live Beliau di itu sana. anaknya itu waktu Sunatan. sunatan minta tangkap reok. Ternyata yang menyumbang tuh banyak, termasuk Majasem. Mojosemi. Mojosemi. Semua ikut. Ternyata akhirnya izin ke desa itu dipindah ke lapangan, kemudian ngundang UMKM. Nah kebetulan saya nggak tahu dipaksa sama Mbah Juno, katanya pokoknya sing MC pas puncaknya harus saya. Nah kebetulan itu Mbah Jambrong itu beliau. Saya juga sempat ngobrol, wawancara langsung, kemudian bahkan sempat wawancara dengan Pak Bupati ketika ada virtual Pak Bupati, dan itu kenal pertama dengan Classic Energy. Iya. Kemudian berikutnya, lah kok tahu-tahu di Sor Asem saya ditelepon beliau. Neng di bos, yo, ada apa? Ayo ketemu neng Sor Asem. Lah ternyata ketemu juga di situ, Pak Ayo tak telepon. Rene dan ketemu, ya ngobrol-ngobrol. Ternyata piye nek dilebokne acara bulan daring. Kebetulan bulan daring itu beliau bupatine kula kuwi hose. Beliau saya hostnya. Ya, kita berdua yang set bulan daring. Itu konsep tentang seni budaya dan sastra dikemas dalam bulan daring. Ternyata itu dipaksa Mas Wan pokoknya kudu tampil. Walaupun hanya 2, satu Garuda saya yang salah arsmen, relawan, betul relawan. Kamu juga relawan. Iya. Jadi benar-benar kami juga relawan Mas. Jadi disitulah kami maksa pokoknya untuk tampil Mas. Itu acaranya terlalu banyak Mas. Iya. Sehingga apa? Kebetulan kehadiran untuk membedah buku itu tentang Magetan itu ternyata ada 2 calon dokter
Haryanto MPD. Itu BNPT pusat. Dia menguasai Asia Pasifik plus Afrika. Jadi ini kebetulan dia juga sangat peduli. Yang kedua Pak Wahyudi, Johan Wahyudi itu dosen Win Syarif Dayatullah. Nah, kebetulan beliau bedah, ternyata beliau sangat respect. Kenapa? Ketika beliau tampil, itu mohon maaf Mas, karena kebetulan tampil di sastra tentang budaya, beliau itu tak kasih hadiah. Satu belangkong Mas Wahyudi, Pak Haryanto itu 2 Mas. Belangkong sama setelan Senopaten. Itu bangganya luar biasa sampai akhirnya seperti saudara. Beliau juga ternyata relawan Mas. Narasumber ternyata relawan. Kemudian kita akrab seperti saudara. Kemudian tahu-tahu seminggu kemudian telepon saya, Mas, neng di dan sekolah. Enten apa? Iki Mas Wan kudu melu. Apa lomba Jawa Timur. Tapi hanya 2 hari iki piye? Enggak apa-apa. Sampainya beliau nanti kalau nggak ada pertanyaan suruh nanya. Udah tak sampaikan, Mas nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Berangkat. Ternyata beliau nggak tahu kalau setelah pengumuman itu saya ditelepon. Sebenarnya saya berangkat Surabaya, tapi sama bos saya nggak boleh. Besok siap-siap budal nganggo belangkon karo seragam kan. Oke, ternyata jangan berangkat, besok aja. Ternyata setelah diumumkan beliau itu juara 1. Ngobrol bertiga, beliau nggak tahu. Pak Prioko nggak tahu. Besoknya berdua. Oh ini ngerti juara kok ya ngomong karena Pak. Karena kita bertiga semalam dengan Pak Haryanto, Mas Wawan sama saya untuk menceritakan bahwa ini juara 1 waktu nasional. Akhirnya kita berdua mencoba bukan merujuk. Ini bagaimana atas nama Magetan harus ngadep Kanjeng Magetan. Saya sekarang juga belum sampai atau gimana? Kenapa ya tadi mungkin kesibukan beliau. Tapi itu rencana juga biar orang nomor 1 Magetan juga tahu bahwa ini atas nama Magetan, bukan artinya pilihan jenengan juga nggak salah dong kepada mereka. Nah, sebenarnya tadi saya potong Pak, bukan masalah ini atas nama Magetan, itu saya nggak setuju. Ini memang klasik jadi cuma kita dari Magetan. Cuma klipnya saya ngambil dari Magetan gitu. Jadi bukan apa ya? Bukan keliru dengan tadi klasik jadi bukan klasik jadi tapi Magetan nggak gitu. Tetap klasik jadi. Klasik adalah klasik. Berangkat dari Magetan. Betul itu. Karena ya kita kan ketemunya dengan orang baik ini. Iya. Akhirnya seperti proses. Termasuk beliau. Termasuk sama beliau. Ini proses sebelum kita. Pak Ming, karena saya kenal banget beliau adalah orang yang humble banget. Apalagi dengan niat baik untuk Magetan. Kita tahu banget sejarah beliau jatuh bangun untuk Magetan itu kita tahu banget. Pak Ming, melihat mereka seperti apa Pak Ming? Ya kalau saya ini satu sisi kan orang Magetan asli. Mendengar cerita Mas Wawan, saya sangat terharu, ikut bangga. Karena apa? Saya itu mengidamkan orang itu mengenal Magetan. Soalnya apa? Saya sering keluar kota, kalau ditanya, Pak Bin rumahnya di mana? Magetan. Selalu nanya, Magetan itu di mana? Setelah saya bilang Madiun, baru dia tahu. Makanya saya ini bagaimana mengangkat nama kelahiran saya di Magetan. Itu yang saya prioritaskan. Saya sangat peduli bagaimana Magetan menjadi baik, Magetan menjadi kumandan. Betul. Salah satunya Mas Wawan merapat ke saya. Makanya saya memberanikan diri membuat tempat wisata di Paranghil, daerah yang minus, daerah yang di pojok, selatan Parang, selatan Magetan, daerah paling jauh dari orang. Tapi saya memberanikan diri membangun untuk peduli Magetan. Artinya semangatnya klop Mas ya? Klop. Karena malah keberadaan beliau ini mengangkat Parang juga. Dulu kita tahu itu Parang karena dari daerah minus gitu. Gersang. Gersang dan sebagainya. Nah, sekarang perkembangannya luar biasa dengan adanya destinasi wisata, pembangunan di sana. Bahkan ada para layang kelasnya internasional. Nah, mari kita angkat bareng di Magetan. Mungkin dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa ini.
Artinya semangat beliau ini yang harus kita teladani itu tadi ya. Kita harus punya nilai poinnya adalah bagaimana beliau mengajak kita semua lini, semua musisi. Kita sebagai wartawan gitu ya, sebagai jurnalis, sebagai konten kreator gitu. Ayo sama-sama angkat Magetan. Termasuk beliau ini juga pegiat budaya ini, penulis juga ini harus mengangkat Magetan gitu nah. Keren banget Aming. Terima kasih banyak Aming. Kita juga akan berusaha kok mengangkat Magetan gitu. Mas, kalau ini kita kembali ke proses untuk nanti Desember harus untuk penilaian gitu ya. Atau Desember nanti deadline sudah pengumuman atau untuk prosesnya gitu. Untuk video klip maksimalkan harus kirim video klip dulu tiga tersebut maksimal di Oktober. Oh siap. Nah, tiga itu, iya dua bulan ini kita memang bergelut untuk bikin video klip. Itu sama Pak Yoko, Pak Ganet dan semuanya lah. Seperti beliau Pak Bing sangat mencoba juga tempatnya. Nanti setelah kita kirim, kita ditarungkan live itu di Desember dan pengumumannya juga live di Desember langsung. Jadi kita ditarungkan di semuanya provinsi, perwakilan tiap-tiap provinsi. Gitu. Mas, kalau dari dia 3 video klip yang mau ditarungkan ini, jenengan pengennya gambarnya seperti apa dari 3 klip itu tadi? Maksudnya gimana nih? Artinya konsepnya apa sih yang bisa mengangkat nama Magetan lewat lagu itu, lewat karya klip sebagai visualisasinya seperti itu? Oh, salah satunya ya di kita ngambil beberapa tempat tuh di Magetan juga semuanya. Di 2 video klip. Secara otomatis nanti kan ya tetap terangkat nama Magetan. Contohnya kayak salah satu wisata dari Pak Bing yang punya Pak Bing, Paranghil. Terus nanti ya yang ada di Magetan kita masukkan di semua klip. Ada seperti gambaran Magetan juga. Bukan kita klasik new genre untuk khusus Magetan, enggak, kita untuk Indonesia. Cuma kebetulan saja settingannya kita pembikinan video klipnya di Magetan itu yang pertama. Yang kedua itu juga hubungannya dengan budget ya Pak ya. Itu iya betul. Yang pasti untuk Anda para pemirsa tayangan ini, nah Anda sudah kenal bahwa klasik new genre ini dari Magetan ya. Selaku warga Magetan Anda harus mendukung gitu ya, terkait perjuangan mereka untuk bisa meraih juara 1 ya, nasional untuk lomba atau kegiatan oleh BNPT Asik Bank gitu ya. Asik Bank. Oh siap. Oh itu lah Asik Bank Pak ya. Asik Bank. Siap. Mas, untuk kedepannya nanti oke lah. Kita masih ada project untuk bagaimana menyelesaikan klip gitu. Video klip. Nah, 3 video klip ini. Ini plan ke depan terkait musik sendiri, musikalitas jenengan. Ini mau apa? Gini, untuk klasik new genre itu dari komitmen saya pribadi sama teman-teman juga, memang saya dorong. Setelah proyek ini selesai kita nggak berhenti di sini, karena kita selalu berkarya dan terus berkarya. Kita selalu meluncurkan album, kita perform kemanapun, itu atas izin Tuhan lah. Dan kita juga disusul nanti pasti dari album tersebut ada video klipnya juga. Balik lagi kita ke Magetan lagi, kita ngangkat Magetan lagi terus itu nanti. Kalau seperti itu. Di samping kita membuat karya juga teman-teman musisi juga mendukung, yang mungkin teman-teman musisi dari band-band yang ada di Surabaya atau di Solo atau di mana juga mendukung kami juga semua. Teman-teman dari Perjuangan. Ya alhamdulillah, terima kasih juga untuk Mas John Paul Ivani Bumerang kita Bumerang, Mas Herman drummernya X Jamrut, Mas terima kasih supportnya juga. Mas Ovi Rif, sama Om Medi Power Slip, terima kasih supportnya. Suatu saat pasti ketemu satu panggung lagi. Amin. Mas, ada nggak sesuatu memang khusus Magetan gitu? Untuk Magetan sendiri ini proses baru 30% saya khusus itu lagu Magetan. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan nanti akan rilis di tahun depan. Tahun depan tuh di bulan 2 nanti klasik genre akan meluncurkan album yang kedua. Album kedua, yang album pertama bertajuk Garuda Jaya. Itu 5 lagu mini album. Album kedua Kedamaian Cinta tajuknya. Itu ada
7 lagu di Iya, situ. boleh. Plus 1 lagu religi. Kalau lagu religi nggak saya masukkan di album, dia single sendiri. Plus lagi kalau Tuhan mengizinkan 1 single lagi tentang Magetan. Judulnya Magetanku Datang. Bismillah, insya Allah akan realisasi. Bonus track. Pokoknya nanti kita juga diundang untuk bagaimana mempamerkan rilisnya lagu Orek. Iya, amin. Siap. Mas, saya boleh nggak sih nanti denger lagu yang Garuda Jaya? Oh siap. Oke, ya. Nah, yang pasti sebelum kita berakhir untuk perbincangan kita kali ini, mereka adalah teman-teman dari Magetan, dari Classic New Genre, lagi berjuang untuk juara 1, mencapai juara 1 di lomba BNPT Asyik Bang. Selaku warga Magetan dan pecinta musik. Iya. Ini nggak cuma Magetan doang Cuma gitu ya. Magetan doang. Pecinta musik terutama Jawa Timur dan sebagainya. Jawa Timur. Monggo nanti didukung untuk perjuangan mereka biar menjadi juara 1 di tingkat nasional gitu ya. Amin. Oke Mas, kita akhiri perbincangan kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan dengar lagu nanti ya. Ya, Garuda Jaya. siap. Garuda Jaya. Oke. Ya. Oma, Sore, terima kasih setelah berbincang-bincang panjang lebar secara kesini memang untuk Magetan dan untuk Indonesia juga. Lagu berikutnya dari kami Classic New Genre di Omah Diskusi Live Musik. Iya. Ya, langsung saja. Garuda Jaya. bijak, tanah yang subur, katulistiwa. Negeri yang indah dan elok, banyak negeri lain terkesima, selalu ingin memilikinya. Kaya dan besar bangsa kita, Garuda
live akustik Omah Diskusi. Omah Diskusi. Oke, lagu berikutnya di album yang pertama juga ada. Iya. Mas ya. Kembali ya Mas ya. Iya. Oke, kembali. Kembalilah untukmu.